Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakunna bi khairin insyaallah. Taib. Ya, ketemu lagi sama Ustadz dalam pelajaran fikih, masih membahas tentang pendahuluan ilmu fikih. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang definisi ilmu fikih, ya, kemudian isi dalam ilmu fikih, ya, kemudian istilah-istilah dalam ilmu fikih. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ilmu fikih, yaitu tentang nasy'atu ilmul fikhi, perkembangan ilmu fikih. Ana sahabatu radhiyallahu anhum yatalaqawna al-fiqha minan nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Dulu sahabat mereka mengambil ilmu fikih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Imma minal Qur'an atau mimma yadhkuruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits. Di mana mengambilnya fikih mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis. Wa kanu yas'aluna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil masail allati la ya'rifunaha. Dan mereka dulu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah-masalah yang tidak diketahui oleh mereka. Wa kana yukhbiruhum bihukmiha. Dan Nabi SAW memberitakan kepada mereka tentang hukumnya dari apa yang mereka tidak ketahui tentang masalah-masalah tersebut. Amma ba'da wafati Nabi SAW, adapun setelah wafatnya sepeninggalan Nabi SAW, fakana sahabah, maka para sahabat idza waradat alaihim mas'alatan yanzuruna fil Qur'an al-Karim wa sunnatun Nabi SAW. Jadi mereka apa? Ketika sepeninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat apabila masalah tersebut ada dalam Al-Quran, atau apabila ada masalah di antara mereka, maka mereka melihat dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tatkala mendapatkan masalah, mereka melihat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna wujudal hukmi fihima au fi ahadihima hakamu bihi. Apabila terdapat hukum di dalam Al-Quran dan hadis atau salah satunya, mereka mengambil hukum darinya. Walam yaltafitu ila ghairihi, dan mereka tidak berpaling dari keduanya. Wa kana yas'alu ba'duhum ba'dhan anis sunnah fi dzalik. Dan mereka menanyakan satu dengan yang lainnya. Mereka menanyakan dari kepada salah satu para sahabat saling menanyakan tentang sunnah, tentang hukum tertentu. Fa illam yajidu an indahum nassan minas sunnah tasyawaru fil hukmil mas'alah wajtahadu fiha. Apabila mereka tidak mendapatkan nas dari sunnah, maksudnya dari Al-Quran dan sunnah, mereka bermusyawarah tentang hukum tertentu dalam masalah tertentu, dan menentukan hukum tertentu, dan mereka ijtihad di dalamnya. Bihas bima ladaihim minal usul asyar'iyyah, sesuai kadar apa yang mereka miliki dari pokok-pokok syariat. Pokok yajma'una ala hukmin mas'alatin ka ijma'ihim ala qitali man izzaka. Karena mereka qad yujmi'una, mereka bersepakat. Kadang mereka bersepakat dalam hukum masalah tertentu, seperti ijma'nya mereka memerangi yang menolak zakat, seperti di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sepeninggalan ketika wafatnya Rasulullah SAW. Mereka sahabat bersepakat untuk memerangi
yang menolak zakat. Wa qad yakhtalifuna fi hukmin mas'alatin ka ikhtilafihim mirathil jaddi mal ikhwah. Kadang mereka berselisih pendapat dalam hukum masalah tertentu, ya seperti perselisihan mereka dalam waris, ya, kakek beserta saudara-saudara. Ya, inilah gambaran, ya, perkembangan fikih di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Adapun berikutnya madarisul fikhi wa asbab zuhuriha. Madrasah fikih dan sebab perkembangannya dan penampakan ilmu fikih atau madrasah ilmu fikih. Ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam istahada sahabatu fi nashril ilmi wa tafqihin nas wa da'watuhum wa antasharu fi anha'il ardi yuballighuna dinallahi fantashara ilmu fil amsari al-islamiyah fakana lil ilmi hawadirun kathiratun yanhalu minha al-muta'allim min ahamiha. Sepeninggalan Nabi SAW, para sahabat beristihad untuk, ya, bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu dan memahamkan manusia terhadap agama ini dan mendakwahkan mereka. Wantasyaru, dan mereka menyebarkan dari pelosok-pelosok bumi dan menyampaikan agama Allah. Maka tersebarlah ilmu, ya, di berbagai negeri Islam. Fakana lil ilmi hawadirun katsirah. Ya, maka kali itu apa? Ya, peradaban ilmu yang sangat banyak. Mereka para penuntut ilmu, ya, berusaha untuk mencarinya dan mempelajarinya dan mengumpulkan masalah-masalah, ya, di dalamnya, di antaranya, ya, dan mereka bermuara pada beberapa tempat yang telah disebarkan oleh para sahabat, di antaranya Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah, fa fiha al-fuqaha al-arba' wa Aisyah wa khulafa al-arba' wa Aisyah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit wa ghairihim. Yang pertama, di mana di Madinah, ya, negeri Madinah, terdapat khulafa ar-rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Aisyah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, dan yang lainnya. Kemudian di Makkah, fiha Abdullah bin Abbas, di Madinah terdapat Abdullah bin Abbas. Kufah, fiha Abdullah bin Mas'ud wa Abu Musa wa Sulaiman wa Salman, tsumma taqala ilaiha Ali. Di Kufah terdapat apa? Ya, seorang fuqaha Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Salman al-Farisi, kemudian berikutnya Ali pindah ke Mekah, Kufah. Ya. Kemudian Basrah, di sini ada Anas bin Malik, ya, Jabir. Kemudian berikutnya ada Syam di situ, ya. Syam itu negeri sekarang Suriah, Palestina, ya, Yordania, ya, Lebanon. Di sana ada Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berikutnya Mesir, ya, di sana ada fuqaha sahabat Amr bin As dan putranya, ya, Abdullah bin Amr bin As. Taib. Inilah apa? Madrasah fikih di zaman sahabat, ya, zaman sahabat dan negeri-negeri yang tersebar di dalamnya ilmu fikih. Wa fil awakhiril qarnil awal al-hijri wa bidayatul qarni tsani bada'at al-ara' al-fiqhiyah tattajihu nahwa takwini madrasataini kabirataini likulli minhuma manhaj takhtassu bihi 'anil ukhra. Hatanil madrasatani huma, di akhir kurun pertama,
yaitu Hijriah, di akhir-akhir abad pertama Hijrah dan awal pertama abad pertama atau permulaan abad kedua, muncullah pendapat-pendapat fikih yang dimana di sana ada dua madrasah yang besar. Setiap masing-masing madrasah ini memiliki metodologi atau metode yang khusus dari yang lainnya. Di sini ada dua. Yang pertama Madrasatul Ula, Madrasatul Athar. Wa tusamma Madrasatul Madinah wa hiya bil Hijaz wa sababu hadhihi tasmiyah i'timaduha 'alal ahadits wal athar ghaliban. Disebut Madrasah Madinah, disebut Yang pertama Madrasatul Athar disebut Madrasatul Al-Madinah karena tempatnya di Hijaz. Yaitu sekarang di Saudi Ada Madinah. Disebut Hijaz tempatnya dulu. Dan sebab dinamakan Madrasatul Athar karena mereka bersandar kepada hadis dan asar-asar dari sahabat secara umum. Bisababi kasratiha indahum wakilatul mas'alatil haditsah fil mujtama al-hijazi fi dzalika waqt. Disebabkan apa? Karena banyaknya mereka hafalan hadisnya, riwayat-riwayat hadisnya. Kemudian sedikitnya masalah yang terjadi di masyarakat Hijaz atau ketika itu. Yang kedua, Madrasah Ar-Ra'i. Ini disebut juga Madrasatul Kufah karena negeri Irak Kufah itu di negeri Irak. Disebut atau dinamakan atau sebab dinamakan Madrasatul Ra'i anna ahlul Iraq kathura indahum dzalikal waqt al-akhdhu bir-ra'i. Karena ahlul Iraq mereka lebih cenderung di waktu itu mengambil pendapat dan hukum berdasarkan ra'i, yaitu kias, analogi dengan logika. Dzalika likasratil masalah, karena banyaknya masalah yang terjadi di antara mereka di sisi mereka, dan kecilnya dan sedikitnya hadis-hadis. Berbeda dengan Ahlul Hijaz. Berikutnya tampaknya dan perkembangan mazhab 4. Munculnya mazhab yang 4. Wa qabla muntasafi al-qarni asani al-hijri wa ma ba'dahu ila muntasafi al-qarni salis. Jadi munculnya mazhab yang 4 ini, kita jelaskan nanti mazhab yang 4 itu siapa aja, yaitu terjadi atau nampak di pertengahan abad ke-2 Hijrah dan setelah pertengahan abad ke-3. Wa baraza fil fiqh adadun minal ulama, dan nampaklah fikih dari sejumlah para ulama alladzi istafadu mimman qablahum, yang dimana setelah mereka mengambil faidah darinya. Dimana setelah generasi berikutnya mereka diambil faidah ilmu-ilmunya, wala tafatahulahum al-qulab, dimana mereka fokus dimana mereka memiliki beberapa tonib murid-murid yang menyertai mereka, waraja'an nas ilaihim fil fatwa, dimana manusia kembali merujuk kepada mereka dalam masalah fatwa hukum wa jama'u aqwalahum wa dawwanu madhhabahum, dan mereka mengumpulkan ucapan-ucapan mereka. Jadi para murid-muridnya mereka mengumpulkan akwal-akwal, pendapat-pendapatnya, dan membuat dan
menyusun mazhab. Ya, di antaranya Sufyan As-Tsauri di sini maksudnya, Sufyan Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Di antara yang paling populer dari mazhab yaitu ya al-ummat al-a'immah al-arbah, yaitu imam yang 4 alladzi tunsabu ilaihim madhahibu al-masyhurah al-baqiyah ila yaumina hadza, di mana dinisbatkan ya imam yang 4 ini kepada 4 mazhab yang populer yang sampai sekarang ada di berbagai negeri. Dan Abu Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit ya disebut mazhab Hanafi, wa Malik ibn Anas ya Imam Malik disebut mazhab Maliki, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i disebut mazhab Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya disebut mazhab Hambali. Ya, ini mazhab yang 4, mazhab Hanafi namanya Nu'man ibn Tsabit. Kemudian mazhab Maliki, Malik bin Anas. Mazhabnya Syafi'i, Muhammad bin Idris. Mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ini yang populer sekarang ya dan tersebar ke penjuru dunia. Ya, kita mengenal sedikit tentang mazhab Hanafi. Warasa ilmu ahli Kufah Ibrahim An-Nakhai thumma Muhammad bin Abi Sulaiman Syekhul Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit tufiya ya. Dan diwariskan ilmu diwariskan kepada ahli Kufah, yaitu Ibrahim An-Nakhai, kemudian Muhammad ibn Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah ibn An-Nu'man ibn Tsabit, wafat tahun 150 Hijrah. Tsumma taha ilmu madrasati ahli ra'i ila Abi Hanifah. Ya, di mana selesainya madrasah ilmu fikih bermuara kepada ya atau ahlu ra'i bermuara kepada Abu Hanifah. Jadi selesainya atau bermuaranya ilmu atau madrasah ahlu ra'i kepada Abu Hanifah. Dan berkumpulnya para tulab di sini dan mereka mengambil istifadah kepada Imam Abu Hanifah, dan mereka ya sangat ya ihtimam untuk mengumpulkan masalah-masalah. Dan populer di antara populer dari mereka al-fiqh al-iftiradi ya, yang paling populernya adalah apa? Al-fiqh iftiradi wa kana masalah tatrahu fi majelis Abu Hanifah, di mana apa masalah tersebut yang muncul di majelisnya Abu Hanifah, di mana apa? Yuqal ara'aita in kana kadza wa kadza fama hukmu, apa pendapatmu ya apabila begini-begini apa hukumnya? Fa yajibu anha Abu Hanifah, maka Abu Hanifah menetapkan hukum tersebut. Wa yunakishuhu atulab bidzalika, dan Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah bermusyawarah kepada tulab ya murid-muridnya tentang hukum tersebut, dan ya bermusyawarah. Baik, inilah mazhab Abu Hanifah, di mana mazhab Hanafi lebih cenderung kepada ra'i ya, kias, analogi ya, logika, karena sedikitnya apa? Sebelumnya sedikitnya hadis dan banyaknya masalah ketika itu di Kufah. Kemudian yang kedua, Madrasatul Malikiyah ishtahara fil Madinah al-fuqaha as-sab'ah thumma ata ba'dahum al-Imam Malik bin Anas. Ya. Di mana di Madinah sangat populer fuqaha sab'ah. Ya, yaitu apa? Ya, Khulafaur Rasyidin, Aisyah dan yang lainnya, yaitu di Madinah. Kemudian datanglah setelah mereka Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijrah. Dan bermuara ilmu tersebut ya, ilmu ahlu Madinah
Dan jadikan apa? Fatwanya kepada Malik, Imam Malik Ibn Anas. Dan sebagai marja, ya, sandaran, ya, marja, kembalinya hukum, ya, manusia mengembalikan hukum fatwanya kepada Malik bin Anas ketika itu, ya, dimana sumber hukumnya dikembalikan kepada hadis disebut ahlul asar, ya. Wa fil fatwa bil Madinah wa rahala ilaihi tulabul ilmi min kulli makanin thumma tafarraqa haula atulab alladhi asbahu fiha ba'da ulama'in wa nasharu ilm Malik khasatan fi Misr wal Maghrib al-Islami. Ya. Di mana apa? Ya. Para pencari ilmu mereka rihlah, mencari, ya, melakukan perjalanan jauh untuk belajar kepada Imam Malik, dan itu dari berbagai negeri, ya. Kemudian setelah itu para murid-muridnya, di antara murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i, ya, di mana munculnya atau, ya, disebut juga mazhab Syafi'i setelahnya, ya. Jadi setelah Imam Malik apa? Ya, ada mazhab Syafi'i setelahnya. Ya, tafarraqa, di mana para pencari ilmu mereka berpencar. Ya. Setelah apa? Mereka menjadi para ulama. Di antaranya mazhab Syafi'i, ya, di Baghdad setelah itu. Dan mereka menyebarkan ilmu Imam Malik secara khusus, di antaranya ke Mesir, Maghrib, ya, Maghrib itu sekarang, ya, di Maroko, ya, Mauritania dan sebagainya, ya, sampai sekarang, ya. Baik, berikutnya mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini muncul di muntasafi al-qarni tsani, ya, pertengahan abad kedua. Wulida Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di mana lahirnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Ketika wafatnya, jadi Imam Syafi'i itu lahir tatkala wafatnya atau di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan beliau wafat tahun 204 Hijrah. Wa tatalmazu an ulama ajilla kana minhum Imam Malik, dan beliau belajar pada para ulama yang agung, yang besar, ya, di antara mereka ulamanya atau, ya, guru Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Malik. Kama anahut tatalamazu aidan ala Muhammad bin Ibn Hasan tilmid Imam Abu Hanifah, dan beliau juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan. Di mana fikih Imam Syafi'i ini mengumpulkan antara dua fikih, yaitu apa? Madrasah Ahlur Ra'i dan madrasah apa? Al-Asar. Ya. Al-Asar. Walaupun mazhab Syafi'i itu apa? Lebih dekat pada mazhabnya Imam Malik. Ya. Wa nasyara ilmuhu fil Iraq. Di mana Imam Syafi'i apa? Menyebarkan ilmunya di negeri Irak, di Baghdad, gitu, ya. Dan banyak, ya, yang belajar kepada beliau, para ulama-ulama, ya, seperti Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad belajar kepada apa? Imam Syafi'i. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Wa tagayyarat ba'du ijtihadih, dan berubah beberapa ijtihad beliau di Mesir ketika itu yang berbeda di Irak, ya, di mana apa? Disebut
ya, pendapat di Irak itu disebut mazhab qadim Imam Syafi'i. Adapun di Mesir disebut mazhab al-jadid. Ya, ini sekilas tentang mazhab Syafi'i. Adapun yang keempat, yang terakhir, mazhab Hambali. Nasyatul Imam Ahmad ibni Muhammad bin Hambal. Ya, perkembangan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, ya, dan beliau wafat tahun 241 Hijrah. Fatalaba al-ilma fi Baghdad. Beliau mencari ilmu di Baghdad, yaitu kepada Imam Syafi'i wa rahala fi talab al-ilm. Dan beliau mencari, ya, ilmu, ya, melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Wah, tamak, dan beliau lebih fokus, ya, lebih banyak fokus untuk mengumpulkan hadis-hadis. Ya, wa kana min syuyukh, di antara di antara guru-guru, ya, Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i, dan beliau banyak sekali mendapatkan faidah, ya, di sini tentang ra'i dan mengetahui ma'rifat ba'dul mabahis al-muta'alliq bi ilmi hadis, ya, mengetahui apa dan, ya, pembahasan yang berkaitan dengan ilmu hadis karena nasikh wa mansukh. Tsumma jalasa Imam Ahmad li naf'in nas wa nashri ilmihi. Kemudian beliau, ya, duduk, ya, dan menyebarkan ilmu yang untuk memberikan manfaat. Fantashara madhhabahu fil Iraq. Ya, di mana madhabnya sebar di Irak secara khusus, ya, di zaman Abbasiyah. Baik. Bagaimana di zamannya Imam Ahmad terjadi fitnah, ya, fitnah khalqul Quran, di mana khulafa Rasyidatul, ya, khalifah ketika itu lebih cenderung kepada mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad diuji ketika itu, yang dimana beliau, ya, teguh dengan, ya, akidah para sahabat, akidah Nabi SAW bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, ini sekilas tentang apa? Madhab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.